Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indikasi ya. Indikasi orang yang terkena gangguan sihir. Ada seseorang ini ya, sudah berobat kemana-mana, baik ke dokter, baik ke ahli terapi, baik secara herbal dan lain sebagainya. Namun sayangnya usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Lalu penasaran ya, apa jangan-jangan ini adalah bentuk dari penyakit non medis? Rata-rata penyakit non medis ya, ada beberapa faktor sebenarnya. Bisa karena sihir atau karena ada ketempelan atau gangguan jin. Bisa juga karena penyakit taun. Nah, kali ini ya, saya akan menjelaskan tentang sihir. Untuk indikasi awal, bagaimana sih mengetahui ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir? Ciri-cirinya dulu ya, untuk deteksi awal dulu. Yang pertama adalah ketika seseorang merasa sakit kepala tanpa sebab. Jadi kepalanya itu sering sakit tanpa sebab, bukan karena penyakit migrain atau lain sebagainya ya, cuma memang tiba-tiba kepalanya itu merasa sakit tanpa sebab apapun. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua adalah sering marah-marah. Amarahnya mudah muncul ketika ada hal sedikit ya, mengundang amarah ya. Bahkan tidak mengundang amarah, tapi rasanya itu ingin marah-marah terus. Nah, emosinya tidak terkontrol. Nah, itulah ciri yang kedua. Ciri kedua orang yang terkena sihir. Ciri yang ketiga adalah sering lupa rakaat sholat. Jadi kalau teman-teman ada gangguan sihir, ciri yang ketiga ini adalah sering lupa rakaat sholat. Ketika sholat sering lupa. Saya ini melaksanakan sudah beberapa rakaat ya, apa masih kurang ya, apa malah kelebihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dirinya sering merasa was-was. Nah, ini ciri yang keempat. Contoh ya, contoh kecil, wudhu misal. Wudhu sudah membasuh apa belum ya? Sudah rata apa belum ya? Was-was. Ketika sholat, was-was. Saya tadi kentut apa enggak ya? Gampang was-was lah intinya. Atau ketika ada di rumah terus khawatir, wah ini nanti gimana ya, atau ada keluarga yang pergi terus khawatir lagi, was-was, nanti di luar seperti apa. Intinya sering was-was. Itu ciri yang keempat, ciri dari sihir, gangguan sihir. Ciri yang kelima adalah pundak merasa berat. Nah, pundak merasa berat, kalau ada pundak merasa berat itu adalah ciri-ciri orang yang terkena sihir. Capek, berat. Yang keenam adalah tulang ekor terasa panas. Ini yang belakang, ada rasa panas di tulang ekor. Nah, itu ciri orang yang terkena sihir yang nomor 6. Ketika teman-teman merasakan 6 ciri-ciri ini ya, tak ulangi lagi. Kepala sakit, yang kedua sering marah-marah, yang ketiga sering lupa rakaat sholat, yang keempat sering merasa was-was, dan yang kelima pundak terasa berat, dan keenam tulang yang belakang ini, tulang ekor terasa panas. Itu kalau teman-teman merasakan 6 ciri-ciri ini, maka ada indikasi terkena sihir. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya adalah dengan melakukan ruqyah. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah mendeteksi ya, di mana letak buhul atau media yang digunakan untuk mengirim sihir tersebut. Nah, itu nanti saja akan kita bahas. Yang penting teman-teman ketahui adalah apakah teman-teman merasakan ke-6 hal ini. Kalau memang iya, berarti ada indikasi ya. Indikasi pertama, ada indikasi teman-teman sedang mengalami atau terkena gangguan sihir. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.